Sumber daya alam. Sumber daya alam. Kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi 3. Sumber daya budaya, sumber daya alami, dan sumber daya manusia. Sumber daya alam adalah 1. Sumber daya ialah sebagai bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya manusia adalah potensi yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan hidupnya. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2, sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kayu, ikan, batu bara, minyak, bumi, dan marmer. Sumber daya alam abiotik yaitu sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup, misalnya timah, besi, dan kuarsa. Berdasarkan persebarannya, terbagi menjadi 2. Sumber daya alam yang terdapat di mana-mana dan sumber daya alam yang hanya dapat ditemukan di daerah tertentu saja. Sumber daya alam yang ada di mana-mana, misalnya sinar matahari, air, udara, area pertanian, dan hutan. Sumber daya alam yang dapat ditemukan hanya di daerah tertentu saja, misalnya tambang uranium, tambang batu bara, dan tambang emas. Berdasarkan tujuannya, sumber daya alam 1. Sumber daya alam industri. Sumber daya alam industri adalah sumber daya alam yang umumnya digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku industri, misalnya tanah liat, kaulin, belerang. 2. Sumber daya alam bahan pangan. Sumber daya alam bahan pangan yang digunakan sebagai bahan pangan baik langsung maupun melalui pengolahan lebih dahulu, misalnya padi, jagung, dan kedelai. Sumber daya alam sandang, yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sandang, misalnya sutra dan kapas. Berdasarkan pengelolaannya dan pemanfaatannya, terbagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 1. Pertanian. Pertanian lahan sawah dibedakan menjadi jenis berikut ini. Sawah irigasi, yaitu sistem perairan teratur dan tidak tergantung pada air hujan. 2. Sawah tada hujan, yaitu irigasi yang tidak teratur dan tergantung pada air hujan. 3. Sawah pasang surut, yaitu terdekat dengan muara di daratan rendah atau di tepi pantai. 4. Sawah lebak, yaitu terletak di sepanjang kiri dan kanan sungai-sungai besar. Perkebunan. Berdasarkan jenis tanamannya, perkebunan dengan tanaman musiman, perkebunan dengan tanaman tahunan. Berdasarkan segi usahanya, perkebunan rakyat, perkebunan besar. 3. Kehutanan, contohnya seperti kayu, rotan, dan damar. 4. Perikanan, perikanan darat dan perikanan laut. 5. Peternakan, peternakan jinak dan hewan liar. Itulah tadi, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi.
Minyak bumi berasal dari mikroplankton. Mikroplankton yang mati berjutaan tahun, kemudian mengendap dengan lumpur di dalam tanah. Kemudian ia menghasilkan sapropelium. Sapropelium kemudian menjadi destilasi dan akhirnya menjadi minyak bumi. Gas bumi. Gas bumi menjadi dua, associated gas dan non-associated gas. Associated gas yaitu bercampur dengan minyak bumi. Non-associated gas tidak bercampur. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui selanjutnya yaitu batu bara. Batu bara terbentuk dari fosil tumbuhan prasejarah yang tertimbun oleh batuan sedimen ratusan tahun lalu. Batu bara diperoleh melalui kegiatan penambangan. Penambangan batu bara pada umumnya dilakukan dengan berbagai macam cara. Sebagai berikut. 1. Penambangan terbuka, open pit. Jika lapisan batu bara luas, hanya tertutup oleh lapisan tanah atau buatan yang tipis. 2. Penambangan tembus bukit. Jika lapisan batu bara letaknya merata atau miring memasuki gunung. 3. Penambangan close mining. Jika lapisan batu bara berada tegak atau hampir tegak merata dan tertimbun ratusan meter tebal dalamnya. 4. Besi. Besi berasal dari bahan yang bercampur dengan tanah dan pasir sebagai bahan endapan. 5. Timah. Timah terdapat pada batuan granit sebagai batuan dasar. 6. Bauksit. Bauksit merupakan campuran koloid, aluminium, Al, dan Fe yang terdapat di dalam tanah. 7. Emas dan perak, berwarna kuning, lunak, dan mudah dibentuk. Setelah tadi kalian melihat penjelasan tentang sumber daya alam, mari kita berlatih di buku tema di halaman 7. Pada halaman 7 di tema 2, di sini dijelaskan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Pada latihan kali ini, kalian bacalah dengan seksama pada halaman 7 dan halaman 8. Halaman 7 dan 8 menjelaskan tentang sumber daya alam Indonesia yang amat berlimpah. Di halaman 44 dan 45, penjelasan mengenai sumber daya alam tentang minyak bumi. Ayo kita berlatih.